Hari Jumat sore ini gue mau jalan-jalan aja sekitar daerah, nggak jauh-jauh. Jalan-jalan sore aja. Sekalian mau ngetes motor GSX R150. Motornya cukup enteng, guys. Oh, enggak terlalu berat. Pembawaannya juga lebih enak, santai, nggak terlalu nunduk, dan nggak terlalu ekstrim sih. Kalau menurut gua ini lebih santai gitu. Kemudian stang yang udah under yoke, posisinya jadi semakin racing. Pengereman depan cukup cakem atau pakem. Kalau yang belakang sih nggak terlalu pakem ya, karena mungkin yang paling utama itu adalah rem depan. Jadi rem belakang hanya penyeimbang saja. Selain itu speedometer yang cukup lengkap. Di sana ada motor odometer, ada gear, ada juga jam, dan ada juga shift light, guys. Nantilah di depan di sana kita lihat motornya seperti apa penampakannya. Ini GSX warna putih tahun 2017. Kilometer baru 14.500-an. Dan gua beli motor ini dalam keadaan second, jadi nggak beli baru. Tapi meskipun second, motor ini lumayan lincah. Tenaga juga sangat kekar di RPM 7000 ke atas. Kemudian tarikan gasnya nggak terlalu mengejutkan gitu. Cuma memang pada saat akselerasi atau di putaran awal itu nggak terlalu menghentak. Beda dengan CBR 150. Dia di putaran bawahnya lebih nyentak gitu, tapi di putaran atas masih kalah sih kalau dibandingkan dengan Suzuki GSX R ini. Gua beli motor ini dalam keadaan orsinil. Cuma ada beberapa bagian mungkin dulu pernah jatuh motor ini, tapi nggak terlalu signifikan menurut gua. Jadi hanya bagian luarnya aja, nggak sampai berpengaruh ke posisi stang. Kemudian balancing antara ban depan sama ban belakang masih oke. Itu terus semua kelistrikan juga oke. Nggak terlalu parah lah. Gue juga pernah nih gebel motor ini, hanya mampu di kecepatan 120 kalau nggak salah. Sebenarnya kalau motor ini masih mau narik, cuma karena guanya aja yang mungkin terlalu kurang berani. Karena maklum lah, nggak terbiasa bawa motor kayak gini.
dengan kecepatan tinggi. Enak aja gitu, motor seperti ini kita pakai santai gitu. Cuma ya kalau buat speeding it's okay, sewaktu-waktu ya. Tergantung situasi kondisi. Oke, nanti di depan kita coba ada akselerasi sedikit lah. Lumayan sih ya kalau dibandingkan dengan Vixen ya. Motor ini dalam segi perawatan nggak terlalu sulit gitu. Karena dulu gue pernah punya motor Vixen. Sering banget ada kendala, terutama di bagian rantainya. Itu hampir setiap sebulan sekali harus setting ulang lagi rantainya. Kalau nggak gitu ya nanti ceklak kayak gitu pada saat kita ngoper gigi. Kalau ini sih alhamdulillah ya nggak terlalu gitu kalau urusan rantai. Jadi dia tidak stabil, sekalipun pernah nggak pakai oli rantai, jadi dia nggak terlalu parah cekrek-cekrakannya. Itu ada sobat bro. Seru aja kalau ketemu sesama GSX, sering sapa. Beda sama gue punya Beat di rumah, nyapa lagi ke Beat dicuekin. Ya mungkin karena memang udah banyak juga motor Beat. Oh ya, kembali lagi ke topik tadi ya, bahwa motor ini memang secara keseluruhan enak gitu, enak dikendarai. Dan saat gue nanya-nanya ke temen juga, motor ini good looking, enak buat dipandang gitu. Jadi dia lakukannya itu loh ciamik gitu, agak seksi. Ya kalau gue bayangin gue lagi naik di atas sesuatu yang seksi, itu gairahnya tuh gimana gitu ya. Ya jangan bini orang lah. Bini sendiri aja itu juga nggak habis-habis guys. Ya gue dulu pernah punya motor Vixen, itu sekitar kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahunan. Gue beli tahun 2015 pertengahan bulan Agustus ya. Terus gue jual lagi bulan Juli tahun 2019. 4 tahun kurang lebih. Dan udah banyak kejadian saat gue mengendarai motor Vixen itu. Crash juga udah sering, gue hampir berapa kali, hampir sekitar 1, 2, 3, 5 kali lah kalau nggak salah. Dan yang terakhir tuh yang paling parah di Pantura, pada saat gue pulang kampung kemudian mau kembali lagi ke sana, ke Jakarta, di daerah perbatasan antara Indramayu dengan Subang. Di situ mungkin karena kondisi gue pada saat itu kelelahan, juga ngantuk gitu ya, gue memaksakan diri. Akhirnya mungkin apa ya, kalau bahasa Sunda itu ngalenyap gitu, jadi ngantuk sebentar. Terus gue sadar lagi, pas sadar di depan ada mobil lagi berhenti, gue hajar dah. Pada saat itu hancur depannya. Tapi untungnya gue sendiri nggak terluka begitu parah gitu. Dan alhamdulillah juga ya, mungkin hanya keseleo, lecet juga enggak. Itu yang bikin gue aneh, kenapa kok bisa seperti itu.
Padahal di motor gue sendiri tuh hancur men depannya. Dan mobil yang gue tabrak belakangnya udah gak karuan, udah hampir kayak huruf V kayak gitu. Saking kencangnya mungkin ya. Gue masuk tuh ke dalam kaca mobil belakang, dan kebetulan di dalam mobil itu banyak orang. Maksudnya keluarganya dia itu lagi di mobil. Sampai teriak, gue kedengeran. Anjir, gue kaget banget pada saat itu. Gue istighfar, ya Allah, ini kenapa kok bisa kayak gini. Gue gak nyalahin mobilnya sih. Memang mobilnya posisinya pada saat itu dia mau putar arah, jadi posisinya lagi di tengah gitu. Ya namanya juga mungkin gue ngantuk, akhirnya ya terjadilah seperti itu. Kejadian yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Dan harusnya malam itu gue berangkat kerja, ya terpaksa gue balik lagi minta dijemput dari kampung. Itu sih pengalaman yang sangat memilukan ya, sangat pahit gitu, menyakitkan. Gue waktu itu nggak kerja sekitar 3 hari. Hari ketiga langsung berangkat lagi dengan kondisi motor yang dibilang kurang sehat gitu. Dan gue nggak berani lagi di Pantura kebut-kebutan setelah itu ya, setelah kejadian itu. Tapi selang beberapa bulan kemudian gue kayak gitu lagi, goblok ya. Karena gimana ya, Pantura itu kalau misalkan kita terlalu santai itu, aduh, kayaknya gimana gitu. Jadi kurang greget gitu ya. Tapi kalau di atas 80 lebih enak itu. Nah oke, lanjut lagi. Gue sekarang lagi di daerah Majalengka sebelah utara. Kebetulan di sini banyak anak-anak pulang kerja ya, karyawan. Ini pabrik Sutton kalau nggak salah, Sutton Ligung Indonesia. Nah, ini termasuk pabrik baru, tapi karyawannya sudah hampir mencapai 4.000. Bagus sih. Jadi memberikan banyak lowongan pekerjaan buat orang-orang sekitar Majalengka khususnya. Oke, nanti kita cari tempat yang agak sepi. Gue mau lihat ini motornya kayak gimana, seperti apa ya, si putih ini. Yang pasti si putih ini jauh kalau dibandingkan dengan si putihnya Karisma Rider. Iyalah, di atas 1000 cc cuy. Kalau ini 1,5. Aduh, tapi ya ini satu kebanggaan juga sih lah buat gue sebagai anak kampung gitu, punya motor kayak gini. Kayak dulu pernah gue gambar motor sport, karena gue di tembok kamar gue ada motor. Gue nggak tahu itu motor apa, tapi setelah gue dewasa ternyata oh itu
motor Yamaha Aero1 sama Yamaha R6. Oh, betulnya salah ya, R1 sama R6 gitu. Iya. Nah, gue sempet ngegambar tuh motor sport seperti ini. Kayaknya dulu gue berpikir nggak mungkin lah gitu kan, gue punya motor sebagus itu tampilannya gitu. Bahkan ya kalau bisa dibilang gue termasuk orang yang nggak punya. Makanya kalau berpikir nggak mungkin aja punya motor seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang ya meskipun bekas, disyukurin aja.